Hai guys, jadi ini officially pertama kali aku bikin video untuk ngobrol-ngobrol sama kalian langsung nih. Nah, aku bakalan bahas banyak topik dan aku bakal sharing ke kalian tentang pandangan aku, pendapat aku tentang topik itu. Nah, di video pertama ini aku bakalan ngobrol-ngobrol tentang relationship dan aku ditemenin sama Alexander Halo. Leslie. Nah, jadi sedikit perkenalan dong nih, Alexander. Sedikit kasih brief perkenalan biar semuanya yang nonton pada tahu kamu ini siapa sih. Hai guys. Nama saya Alexander Leslie dan saya pasangan dari Jane dan saya excited banget nih untuk ngobrol-ngobrol bareng kalian. Jadi minggu lalu aku udah post di story aku a question box, tanya ke kalian apa aja sih hal-hal yang mau kalian bahas tentang relationship. Nah, aku terima beberapa pertanyaan dan untuk video kali ini aku bakalan ngebahas satu pertanyaan aja yang menurut aku tuh penting banget untuk kita semua aware tentang ini. So, without any further ado, let's just start the talk. Nah, pertanyaan pertama nih, Sandar. Jadi, ada yang nanya, Yes. gimana sih cara menghadapi suatu perbedaan dalam hubungan? Kan kita aware, kita semua ini diciptakan Tuhan unik ya, beda-beda, punya karakter yang beda-beda gitu. Dan ini nggak cuman di hubungan pasangan aja, tapi dalam segala macam hubungan, baik orang tua dan anak, baik antar pemimpin dan anggotanya. Nah, menurut Sandar sendiri gimana sih cara menghadapi perbedaan ini? Jadi pertanyaannya bagus banget soal perbedaan. Seperti yang kita tahu dan telah dibahas sama Jane tadi, kalau semua manusia diciptakan berbeda sama Tuhan. Tiap orang punya karakter yang berbeda, punya temperamen yang berbeda, sikap yang berbeda. Dan semua itu sebenarnya terjadi karena setiap orang mengalami hal yang berbeda-beda dalam hidupnya. Jadi dari dia lahir sampai dia hidup saat ini, banyak hal yang udah terjadi dan itu unik terhadap satu sama lain. Jadi untuk mengatasi perbedaan penting banget, pertama kali kita mengakui bahwa kita berbeda sama yang lain. Kita harus bisa mengakui bahwa kita punya perbedaan, termasuk sama pasangan. Jadi even aku sama Jin juga nggak banyak yang mirip sebenarnya, lebih banyak yang beda. Dan penting banget dimulai dengan hubungannya dengan mengakui bahwa kita berdua berbeda. Dan kita nggak expect satu sama lain untuk menjadi 100% sama. Penting buat punya value yang sama, tapi sikap kita dan karakter kita nggak mungkin kita paksain buat sama. Jadi pertama, penting buat mengakui bahwa kita berdua itu berbeda. Itu penting banget dalam hubungan. Dan yang kedua, menurutku penting juga untuk kita untuk melihat dalam perspektif orang tersebut. Jadi dalam kasus hubungan ya berarti perspektif pasangan kita. Jadi ya dia melakukan suatu hal pasti ada alasannya, pasti ada latar belakang kenapa dia melakukan hal tersebut. Jadi ya kalau seseorang mengambil keputusan yang berbeda dari yang kita ambil, bukan berarti dia jahat atau dia tidak pintar gitu, tapi ya karena dia punya pemikiran yang berbeda, dia udah mengalami hal yang berbeda sebelum itu yang membuat dia untuk memilih keputusan itu. Jadi untuk quick recap, yang pertama mengakui perbedaan itu, yang kedua ya kita harus melihat dari perspektif orang lain. Tuh. Bagus banget ya yang udah di-share sama Sandar. Aku sih setuju banget dengan apa yang udah dibilang, karena emang penting banget untuk kita bisa menerima apa yang jadi kekurangan atau perbedaan dalam suatu hubungan, dan juga perlu tahu perspektifnya orang itu sendiri ya, karena kadang apa yang misalnya dalam satu hal nih ya, kalau kita ada satu masalah atau satu kejadian, gimana aku respon dan Sander respon atau pasangan kalian respon bisa jadi beda, tapi bukan berarti perbedaan itu maksudnya yang satu buruk, yang satu baik gitu, tapi bisa jadi semuanya pasti punya maksud yang baik ya, cuman cara kita memandang sesuatu itu beda, jadi bisa jadi orang lain juga menyimpulkannya dengan hal yang beda. Nah, Betul. kalau menurut aku, untuk mencapai titik dimana kita bisa menerima perbedaan yang ada dan juga cara kita bisa mengerti perspektif orang lain, penting banget buat kita punya komunikasi yang baik nih. Karena kalau kita nggak pernah komunikasi dengan baik, kalau kita nggak pernah spend time untuk ngobrol sama orang ini, admit our weakness, atau pasangan kita mention our weakness yang mungkin kita nggak sadar, bisa jadi nggak akan kita nyampe ke step dimana kita bisa menerima dan juga benar-benar mengerti perbedaan yang ada. Jadi
komunikasi itu penting banget, dan ini nggak cuma dalam hal menanggapi perbedaan, tapi dalam segala hal komunikasi di dalam suatu hubungan tuh menurut aku really essential. Nah, dan aku juga mau sharing nih ke kalian. Jadi aku dan Sander ini ada beberapa hal yang kita lakuin ya untuk selain menerima, berusaha mengerti yang jadi perspektif satu sama lain. Kita ini ada coba satu cara beberapa bulan yang lalu, yaitu dengan reflection. Jadi aku sama Sander ini spend time untuk menyediakan waktu sepakat di saat mood kita lagi bukan yang lagi gontok-gontokan gitu, lagi fine-fine aja, terus kita duduk bareng, kita alokasin waktu bareng untuk ngobrol-ngobrol soal beberapa hal. Nah, menurut aku ini tuh bener-bener berguna banget, really useful banget buat kita berdua, sampai dimana menurut aku selain useful ini juga bikin aku sampai banjir banget, sampai nangis karena ada terharunya, ada ngerasa bersalah juga, pokoknya campur aduk. Jadi siapa tahu ini juga berguna buat kalian semua yang di rumah. Nah, jadi yang pertama kita bahas adalah dengan say thank you. Jadi awal-awal kita bilang makasih gitu ya untuk apa yang udah dilakuin pasangan kita, kebaikan-kebaikannya, pengorbanannya, sama kita menjalin hubungan ini. Terus setelah itu kita minta maaf, karena menurut aku banyak banget hal-hal yang mungkin kadang pun secara nggak sadar kita juga udah melukai perasaan orang lain gitu. Jadi penting banget untuk say sorry juga. Nah, setelah kita udah say thank you and say sorry, udah appreciate dan minta maaf atas setiap kesalahan yang udah pernah kita bikin, hal-hal yang udah nyakiti perasaannya, kita baru bahas ke hal-hal yang lebih deeper nih, yang lebih sensitif, yaitu tentang strength and weakness-nya masing-masing dari kita. Jadi kadang banyak banget dari kita yang mungkin nggak sadar gitu kalau kita punya satu weakness, tapi orang lain bisa notice. Dan ini juga menurut aku gunanya seorang pasangan untuk kasih tahu kita, supaya kita juga aware dengan kelemahan-kelemahan ini, supaya siapa tahu kita bisa make it an even better a better us gitu. Nah, jadi yang aku bahas sama Sander juga setelah itu kita bakalan ngobrol-ngobrol soal apa aja sih weakness-nya aku, strength-nya aku, dan sebaliknya. Dan gak cuma itu, part terakhir kita juga discuss bareng apa sih yang satu sama lain bisa lakuin supaya kedepannya lebih baik lagi, supaya di hubungan ini kedepannya segala sesuatu bisa berjalan lebih baik, mengurangi konflik, mengurangi kesalahpahaman juga. Contohnya misalnya ya paling simpel adalah yang satu harus bisa menurunkan ekspektasi, dan yang satunya lagi juga berusaha melakukan sesuatu untuk meet the other's expectation menurut aku. Nah, menurut Sander sendiri nih, aku pengen nanya ke dia, menurut kamu sendiri reflection yang pernah kita kerjain bareng gimana sih menurut kamu? Ya menurut itu sesuatu yang positif banget sebenarnya, dan bisa dilakuin sebenarnya nggak cuma untuk pasangan, tapi untuk pertemanan bahkan bisa, atau untuk hubungan orang tua dan anak juga. Dan menurutku step ordernya harus benar juga. Kalau kita mulai dari belakang, misalnya kita mulai dari strength and weakness, itu lebih ke kita tanda kutip mengkritik orang lain. Menurutku itu akan menjadi sulit untuk orang lain terima kalau dia belum menerima apresiasi dulu di depannya. Jadi ya penting banget untuk kita mulai dengan mengapresiasi pasangan kita, dengan mengakui kesalahan kita, sehingga hati mereka jadi siap untuk menerima segala kritikan dan masukan yang ada itu. Dan itu juga berlaku, sebenarnya reflection ini kan cuma hal yang bisa kita lakukan sekali-sekali. Namun ya ini harus bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari dengan cara sering-sering say thank you sama pasangan kita. Dan jangan pernah ragu untuk say sorry duluan, jangan gengsi, dan jangan ragu untuk mengkritik pasangan kita, karena kalau kita ngomong baik-baik pasti pasangan kita juga ngerti bahwa kritikan itu baik buat dia gitu. Ya, dan bahkan kadang juga sebenarnya in most cases yang paling bisa mengkritik kita adalah pasangan kita sendiri ya. Karena kan di saat kita mengasihi seseorang, sangat mencintai seseorang, kadang tuh kita merasa kalau dia yang kritik kita tuh gak terlalu kayak tersinggung dibandingin orang luar ya, untuk beberapa orang. Karena kan, dan juga banyak orang, mungkin teman-teman kita atau orang yang mungkin gak terlalu dekat, gak tentu segampang itu untuk mengkritik kita karena takut menyinggung perasaan kita juga. Tapi kalau pasangan kita sendiri pasti udah tahu kita lebih lagi karakter kita gimana kalau saat kita menerima kritikan. Nah, jadi selain itu refleksi, komunikasiin lewat refleksi yang tadi aku udah sharing, kalian juga perlu untuk, menurut aku ya ini,
menambah kasih dalam hubungan tuh. Karena kalau nggak ada kasih, gimana pun juga, mau seberapa besar, seberapa kecil perbedaan yang ada, sebanyak atau sekecil apapun effort yang dilakukan pasangan kamu dan kamu sendiri untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, kalau kasih itu nggak ada, menurut aku sih bakalan sulit banget. Karena menurut aku dengan adanya kita punya kasih, hati yang besar, menurut aku kita bakalan lebih mudah untuk menerima perbedaan yang ada, lebih mudah untuk mengampuni juga kalau misalnya sampai one point kita juga terluka, sedih, tersakiti, dan juga membuat kita lebih mudah untuk terus mengasihi semakin hari semakin lebih lagi gitu sama pasangan kita ya juga, bener gak? Betul. Nah, karena di zaman now ini kan semua serba kayak orang-orang tuh pengen dengar quote-quote nih. Jadi aku udah siapin satu quote buat kalian sesuai dengan topik ini. Oke, jadi quotes-nya adalah, differences could tear people apart, but differences could also create a great team. Jadi dengan adanya perbedaan, kita bisa aja hubungan antar orang itu ya terpecah belah gitu. Tapi at the same time juga sebuah perbedaan malah bisa bikin antar beberapa orang ini even jadi lebih baik lagi dengan kerjasama yang ada gitu, karena ada perbedaan-perbedaan ini yang saling melengkapi. Jadi sebenarnya yang membedakan dua outcome ini adalah gimana cara kita menghadapi perbedaan yang ada, sesuai dengan yang udah kita bahas nih tadi, quick recap. Jadi kita harus bisa menerima apa yang jadi perbedaan kita. Kita juga harus bisa mengerti perspektif dia supaya kita bisa benar-benar mengerti kenapa dia melakukan itu, dan juga komunikasi yang baik plus ditambahin dengan kasih. Jadi itu dia sekian video dari kita kali ini untuk topik soal cara menanggapi perbedaan yang ada dalam suatu hubungan. Semoga kalian bisa belajar sesuatu dari video kita kali ini, dan siapa tahu kalau kalian coba lakuin juga, video kita kali ini bisa bikin kehidupan kalian jadi lebih baik lagi. Thank you juga buat Sander yang udah nyempetin waktu nih buat ngobrol-ngobrol bareng aku bahas soal ini. Thank you juga udah undang ke sini. Ya, dan juga untuk teman-teman yang pengen aku bahas tentang relationship juga, hal-hal yang lain lagi, bisa komen di bawah atau bisa DM aku juga. Dan juga kalau kalian mau aku bahas topik lain misalnya, kalian juga boleh komen di bawah. Atau mungkin kalian mau kasih masukan, aku juga terima masukan dari kalian supaya video-video berikutnya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa ya subscribe juga untuk show some support, dan juga supaya kalian gak ketinggalan sama video-video berikutnya. Thank you and see you on the next video.